Selamat siang Dr. Sinsanta, saya Jason Wijaya dengan NIM 10 2018-055. Pada ini saya akan melakukan pemeriksaan mikroskopik tinja GOG 16. Pertama-tama, cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Sesuai nama WHO. Lalu menggunakan alat pelindung diri yaitu jas lab, lalu kita menggunakan masker. Lalu menggunakan handscoon. Nah, lalu mempersiapkan alat tebal untuk pemeriksaan mikroskopik, yaitu ada eosin, ada sudan 3, ada Lugol, dan ada NaCl 0,9%, serta ada feses. Lalu ini ada pipet tetes, ada objek gelas dengan cover gelasnya, lalu ada mikroskop. Nah, lalu yang pertama-tama melihat pemeriksaan makroskopik feses. Yang dilihat itu ada tidaknya darah, lendir, atau pus. Yang dilihat di sini dia tidak ada darah, lendir, atau pus, lalu dia bentukannya padat. Lalu yang kedua membuat suspensi tinja dengan NaCl dengan perbandingan tinjanya 1, NaCl-nya 2. Lalu setelah membuat suspensi tinja menggunakan objek gelas untuk membuat preparat, yaitu meneteskan suspensi tinjanya secukupnya. Lalu meneteskan eosin. Lalu setelah jadi, buatlah preparat kedua dengan menggunakan suspensi tinja tadi secukupnya. Lalu tambahkan sudan 3. Lalu setelah jadi, buat satu lagi dengan menggunakan suspensi tinja lagi secukupnya. Lalu tambahkan Lugol. Lalu untuk ketiga preparat ini sudah ditutup dengan cover gas, namun karena ketidaksediaan bahan tidak dimunculkan. Nah, lalu setelah itu ketiga preparat ini akan diamati di mikroskop dengan catatan kondensornya diturunkan, lalu diafragmanya ditutup. Pada pemeriksaan mikroskop dengan menggunakan reagen eosin akan terlihat bentukan eritrosit dan leukosit yang terdapat pada feses tersebut jika pasien menderita penyakit disentri. Lalu ini adalah contoh feses yang diberikan reagen eosin dan akan terlihat bentukan-bentukan leukosit yang berwarna kuning seperti ini. Lalu pada feses juga dapat terlihat sisa makanan berupa serat daging atau serat tumbuhan. Pada gambar ini adalah contoh dari serat daging yang terdapat pada feses dan ini juga dapat dilihat dengan pewarnaan eosin. Lalu jika suspensi tinja diteteskan dengan reagen sudan 3 akan dapat melihat gumpalan-gumpalan lemak yang terdapat pada feses tersebut dan itu akan sebagai penanda pasien tersebut menderita steatore. Ketika suspensi tinja yang sudah dibuat tadi ditetesi dengan reagen Lugol, maka jika suspensi tinja tersebut mengandung amium tersebut akan bereaksi dengan reagen Lugol tersebut dan akan menghasilkan warna biru kehitaman seperti pada gambar di sini. Setelah dilakukan pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik, dapat didapatkan hasil sebagai berikut. Pada pemeriksaan makroskopik, warnanya coklat, konsistensinya lembek, lalu tidak terdapat lendir, darah, atau pus. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pasien tidak menderita disentri karena tidak ada darahnya. Lalu pada pemeriksaan mikroskopik, pada pemeriksaan mikroskopik digunakan reagen eosin, Lugol, dan sudan 3 dan tidak didapatkan eritrosit atau leukosit. Di sini juga pasien tidak menderita disentri, lalu amuba yang negatif. Amuba merupakan protozoa yang dapat menyebabkan disentri, lalu telur cacing tidak ditemukan. Telur cacing dapat sebagai indikasi bahwa pasien tersebut menderita askariasis atau penyakit parasit cacing lainnya. Lalu epitelnya positif, lalu tidak terdapat serat, amilum, lemak, dan yeast. Di sini ditulisnya negatif. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kedua tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut normal karena fesesnya tidak mengandung dari hasil yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian video pemeriksaan tinja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.